Penyapraian yang rutin membuat tanaman kita akan seperti ini teman tani. Cukup menggunakan racikan ini hasilnya luar biasa dahsyatnya. Nah teman tani, penyapraian ini kita lakukan di fase bunting atau di fase tanaman itu membutuhkan nutrisi yang cukup teman-teman. Di fase pindah tanam juga bisa kita berikan, tetapi hasilnya akan maksimal ketika kita menyeprai nutrisi ini di fase-fase bunting, begitu ya. Nah racikan ini ada beberapa bahan yang kita gunakan sahabat tani, sehingga tanaman padi kita akan tumbuh subur, hijau royo-royo, dan memang akan lebih tahan terhadap penyakit. Dan yang paling penting buahnya akan lebat dan maksimal. Nah untuk penggunaan nutrisi ini sahabat untuk semua jenis tanaman, termasuk untuk tanaman cabai rawit, saya membuktikannya di sini buahnya kelewatan dan juga nyantel-nyantel teman tani ya sahabat. Nah pupuk MKP misalkan bisa dicampurkan dengan KNO3 dan juga dicampurkan dengan micin. Nah micin ini untuk nutrisi mikronya harus cukup dan lengkap. Nah agar ringan di biaya pada tanaman kita, lakukan cara ini biar hasilnya lebih maksimal. Tanaman kita akan produktif dan berbuah lebat sahabat tani. Nah penggunaan asam humat pada tanaman cabai juga akan lebih penting, sehingga ntar tanaman kita lebih subur dan ini waktu panennya lebih lama. Kalau untuk asam humat sahabat bisa lakukan sistem kocor seperti saya ini, batang lebih besar, dan ingat penggunaan pupuk kalsium juga cukup. Yang penting adalah rutin sahabat tani. Nah bahan-bahan yang kita gunakan biar hasilnya maksimal sahabat, yang kita siapkan di sini adalah pupuk NPK 16-16-16 pertama ya, yang berbentuk gerendulan seperti ini. Ini sangat kita butuhkan, dan kita hanya pakai pupuk ini sedikit saja antaranya. Yang kita butuhkan yang paling bagus itu adalah pupuk NPK 16-16-16, yaitu pupuk cap tawon sahabat ya. Itu sangat bagus daripada pupuk biasa. Soalnya banyak sekali pupuk NPK 16-16 ini adalah NPK tiruan sahabat ya. Itu yang perlu diperhatikan, yaitu merek cap tawon. Nah oke sahabat, bahan yang selanjutnya ya, ini adalah air cucian beras yang kita sudah simpan selama 1 minggu. Dan memang dari air cucian beras ini sangatlah menyengat dari segi baunya sahabat ya. Tetapi unsur hara, maksudnya unsur dari vitaminnya itu sangat bagus untuk tanaman sahabat ya. Ntar kita kombinasikan dengan satu bahan lagi sahabat ya. Nah di sini adalah micin ya sahabat. Micin bertujuan untuk merangsang pembungaan sahabat. Itu tujuannya untuk masa generatif. Dan untuk masa vegetatif dia bisa merangsang tunas-tunas baru sahabat ya. Itu tujuannya dari micin. Banyak sekali uji coba sahabat kita waktu itu menggunakan micin, sehingga untuk masa generatif juga bisa mengisi bulir-bulir padi sahabat ya, dan bisa membuat tanaman cabai misalkan menjadi berbuah lebat. Itu tujuannya sahabat ya. Oke sahabat, setelah ini sahabat, nah baru kita siapkan alatnya ya. Di situ kita udah siapkan air cucian beras sebanyak setengah liter ya. Langsung kita masukin ke alat yang sudah kita siapkan. Nah kita masukin seperti ini sahabat ya. Ingat cucian beras yang ukuran 1 minggu, jangan yang didadak sahabat ya. Setelah itu sahabat, baru kita siapkan NPK nya yang garandulan sebanyak kurang lebih 3 sendok saja. Kita langsung masukin ke ini ya, ke air cucian beras tersebut atau air leri sahabat. Setelah ini baru ntar kita campur adukan sampai merata seperti ini sahabat ya. Tujuannya apa? Biar pelarutan dari fosfor NPK 16-16 itu terlarut secara maksimal sahabat ya. Nah seperti ini. Oke. Nah sahabat, setelah itu, nah ini udah jadi ya sahabat. Baru kita masukkan bahan seterusnya yang sudah kita siapkan barusan, yaitu micin ya sahabat. Jangan lupakan ini micin. Pertanyaannya, apakah bisa memakai garam? Kalau untuk garam sahabat ya, itu pupuk tunggal seperti yang tinggi nitrogen seperti urea misalkan sahabat ya, atau misalkan fosfat sahabat ya. Itu untuk garam krosok. Nah kita cukup memakai 1 sendok seperti ini sahabat ya. Nah
kalau sudah itu langsung kita masukin ya. Nah, langsung kita aduk sampai merata. Tapi menurut pengalaman saya, micin ini dipastikan aduknya agak lama sahabat ya, karena micin ini agak lambat terlarut dan agak lambat menyatu dengan pupuk NPK 1616 tersebut. Dari itu pengadukan harus benar-benar maksimal di sini sahabat ya, sampai merasa terlarut. Setelah itu sahabat, kita langsung masukin ke dalam botol yang sudah kita sediakan yang ukuran 16 liter. Nah, ini ya, kita masukin seperti ini. Entar tujuannya untuk apa? Kita harus menyimpan dari pupuk NPK 1616 ini agar hasilnya lebih maksimal. Kalau bisa 1 kali dalam 24 jam atau 1 hari 1 malam, sehingga entar waktu penyepraian itu hasilnya lebih maksimal ya. Jangan sampai didadak atau jangan langsung dipakai, pastikan itu. Nah, ini dia udah bentuk dan warnanya sahabat yang sudah jadi. Nah, itu cara membuat NPK 1616 super power dan ampuh untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita sehingga hasilnya lebih maksimal sahabat ya. Dan untuk dosisnya sahabat itu cukup 1 liter. Sahabat coba 1 mili dulu untuk 1 liter atau 2 mili atau bisa 5 mili. Disebabkan pupuk ini sangat keras sekali, ketika sahabat nyepre entar bisa gosong ya. Dari itu rendahkan dulu dosisnya sahabat ya, baru dispray ke tanaman yang masih vegetatif maupun tanaman yang generatif. Setelah ini sahabat, nah kalau Pak sahabat mau spray dengan langsung juga bisa ya. Kita cukup memakai NPK 1616, cukup 3 sendok sama ya sahabat. Tetapi dosisnya kalau kita lakukan dengan cara ini, lihat juga tanaman sahabat itu, kalau sudah umurnya sudah dewasa atau sudah masuk di fase generatif, kita langsung bisa menyeprainya juga bisa sahabat. Tetapi kalau untuk tanaman cabai silakan sahabat rendahkan dosisnya. Nah, 3 sendok NPK dan kita tambahkan micin ya. Micin bagusnya seperti video dari awal sahabat ya, yaitu 1 sendok full. Dan setelah ini baru kita campur adukan. Setelah kita campur aduk, karena NPK yang saya gunakan adalah NPK yang agak murah di sini sahabat ya, sehingga dia cepat tercair ya. Bagusnya itu seperti saya bilang, yaitu NPK cap tawon, biar hasilnya lebih jos dan maksimal. Lalu kita masukkan ke gendongan semprotan seperti ini dan langsung kita bisa spray kalau memakai NPK yang ini sahabat ya, karena ini langsung mencair bersama air, dan kita spray ketika tanaman kita itu sudah berhenti ibunya. Begitu ya sahabat, silahkan sahabat.